Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan batubara yang laporan keuangannya juga sudah update sampai di kuartal kedua tahun 2022. Ini sebuah pencapaian yang bagus sekali. Karena kalau udah update di kuartal kedua itu berarti salah satu daripada perusahaan yang laporan keuangannya sudah paling update. Karena sekarang udah tanggal 31 Agustus itu berarti udah hampir masuk ke bulan 9. Bulan 9 itu berarti sebentar lagi bakal ada keluar lagi kuartal ketiga. Jadi kalau masih belum update kuartal kedua, itu memberikan nilai minus kepada perusahaan tersebut. Tapi perusahaan yang akan kita bahas, yang di request oleh teman-teman kita enggak. Mereka udah update sampai kuartal kedua. Nama perusahaannya adalah Borneo Olah Sarana Sukses Tbk dengan kode emiten BOSS atau kita panggil aja BOSS. Ini merupakan perusahaan batubara yang sangat disayangi oleh para pengusaha di Jepang ya. Karena mereka memproduksi batubara yang berkalori tinggi sehingga energi yang dihasilkan lebih tinggi tapi juga memberikan polusi yang lebih minim dan biasanya harganya juga lebih mahal sih. Ya, bersaing ketat dengan batubara daripada Australia yang Newcastle itu yang sekarang harganya di atas $300 loh per tonnya ya. Jadi mantap banget. Kita akan bahas dari sejarah mereka terlebih dahulu di sebelah sini tentang mereka. Jadi mereka ini bergerak di bidang pertambangan batubara berkalori tinggi. Perusahaan telah memulai produksi pada Januari 2013 dan memulai pengiriman pertama pada bulan November 2013 ke pedagang besar seperti Glencore, Peabody, Afra, Trafigura, dan lain-lain. Menjadi perusahaan batubara pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mendapatkan dana eksplorasi dari pemerintah Jepang melalui agennya Japan Oil Gas Metal Corporation. Mantap. Dan ini sekilas tentang produk-produk mereka ya. Kualitas batubara premium, memiliki CV yang tinggi ya, 6.400 kilokalori per kilogram. Kadar sulfurnya juga rendah dan juga abunya kurang dari 5%. Jadi bersaing ketat dengan produk-produk premium batubara. Jadi mereka ini juga sudah menembus pasar Jepang ya. Dan juga Boss Coal ini menguasai harga di atas harga Australian Newcastle Coal karena menawarkan abu yang lebih rendah daripada alternatif Australia. Jadi prospeknya bagaimana? Kalau saya lihat sih memang batubara lagi bagus sih sekarang. Cuman kalau nggak ada diversifikasi, nah itu yang agak berbahaya sih ya. Nah, jadi semoga bos ini punya rencana lain selain batubara biar prospek mereka lebih aman. Untuk sekarang sih oke. Untuk pemegang saham ada Mega Prakarsa Utama. Kalau kita baca di sini sih kebanyakan tentang itu ya, Masjid Agung Nur Sultan ya. Tapi ada juga berita tentang Mega Prakarsa juga. Aman-aman aja. Jadi langsung aja kita lihat laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Bagaimanakah hasilnya? Ya tadi saya udah lihat sejarah sih lumayan oke, tapi ada juga yang kurang. Kurangnya di mana nanti kita coba cek. Kita masuk ke PDF dan RTI bisnis. Dan ini dia, kita mulai dari pemegang sahamnya. Untuk Mega Prakarsa Utama memegang 15%, sisanya masyarakat memegang 67%. Nah, ini udah jadi nilai minus bagi bos ya. Karena posisi publiknya gede banget. Selanjutnya kita lihat di sisi fundamentalnya, pendapatannya bagaimana. Di sini sih ada laba sih. Net profitnya 19,99 miliar rupiah. Atau kira-kira 20 miliar rupiah lah. Untuk mata uang pelaporan dalam bentuk rupiah, pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali-kali. Kita langsung ke laba rugi untuk entitas induk berapa besar. Itu sebesar 19,9 miliar rupiah ya. Akurat. Sehingga PER yang didapat cukup bagus ya, 2,45 kali. Ini bagus banget karena perusahaan ini juga masih kecil sih. 98 miliar aja market cap-nya. Ya, dan juga setiap kali dia naik itu batasnya cuma sampai 10%. Karena mereka ini adalah saham di papan apa ya kalau nggak salah akselerasi ya nggak salah ya. Jadi naiknya bisa 10%, turunnya batasnya juga 10% gitu ya. Kalau nggak salah papan pengembangan atau papan apa, pokoknya yang 10% lah batasnya. Selanjutnya di sisi liquidity, nah ini sebenarnya bagus ya, kurang hasilnya di atas 100%, cuman ekuitasnya minus. Jadi bisa dikatakan hutangnya itu memang untuk jangka panjang untuk jangka pendek itu nggak terlalu banyak karena jangka pendek kan yang di bawah 1 tahun, tapi yang banyaknya itu hutang jangka panjangnya ya banyak.
Jadi mereka ini punya banyak hutang jangka panjang. Untuk kurang rasio memang bagus karena kita lihat ya, aset lancarnya 290 juta. Oh, bukan, 290 miliar rupiah. Untuk liabilitas jangka pendek itu sebesar 280 miliar rupiah. Jadi bisa kita lihat bedanya tipis ya, tapi masih lebih gede aset lancarnya. Cuman yang besarnya di sini yakni hutang liabilitas jangka panjangnya yang gede. Ya. Total liabilitas bisa sampai 732 miliar rupiah. Sedangkan aset yang jumlah totalnya itu cuma 674 miliar rupiah. Jadi hutangnya lebih gede. Nah, ini yang menjadi nilai minus ya. Nah, ini utang banknya gede banget. 111 miliar rupiah. Jadi untuk sementara sih, kalau BOS ini kalau kita mau masuk, sebenarnya bagi saya sih masih oke ya kalau untuk trading jangka pendek ya. Tapi kalau untuk jangka panjang investasi saya kurang sarankan sih. Karena BOS ini terkenal hutangnya gede banget. Ya, hari ini dia juga arah ya. Nggak tahu udah arah berapa hari sih. Kayaknya nggak terlalu lama sih, karena dia kan gocap juga, harga 50 rupiah bangkit ke harga 70 rupiah. Harga IPO-nya juga tinggi, harganya 400, sekarang udah turun sampai ke 70. Jadi kayaknya kalau mau trading sih ini oke banget BOS ini ya. Fundamentalnya oke, cuman kurangnya di hutangnya aja yang lumayan gede. Jadi bagi teman-teman yang request BOS ini untuk trading masih oke lah, tapi kalau untuk investasi sih agak berisiko. Jadi saya pun rencana kalau mau trading boleh, tapi pakai modal kecil ya. Karena kalau biasanya trading itu modal kecil aja biar lebih aman. Pakai uang dingin dan diversifikasi. Jadi gitu aja pembahasan tentang BOS, produsen batu bara yang sampai tembus ke pasar Jepang. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.